Kadang-kadang kita mencoba sesuatu, tetapi itu nggak baik buat kita. Ya, jadi kita gagal. Kita cari kerja di sini, kita cari kerja di sana, tapi kok nggak dapat-dapat kerja ya. Mungkin kita nggak suka, padahal itu baik buat kita. Tapi kalau kita menyukainya, itu mungkin buruk buat kita. Mungkin kita suka ingin kerja di Kanada, atau di UK, atau di Jepang, atau bahkan kerja di tanah air. Kita suka karena di tanah air kan ada keluarga di sana. Kan biaya hidupnya lebih rendah daripada ke luar negeri. Banyak banyak bagusnya, banyak nggak enaknya. Di negara lain juga gitu, ada bagusnya, ada nggak enaknya. Di mana-mana pasti ada gitu tantangannya, juga manfaatnya. Tapi kadang-kadang kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita gitu. Jadi untuk ini saya sering berkata, kalau Anda berada dalam kondisi membenci sesuatu, padahal itu baik, itu cobalah cari hikmahnya. Mungkin aku tidak suka ini, tapi pasti ada kebaikannya kan. Coba dilihat, kalau itu baik untuk saya, pasti lama-lama Anda menemukan sesuatu yang Anda suka. Begitu pula jika itu Anda berada dalam suatu keadaan yang buruk, ya. Kemudian Anda ingin melihat kebaikannya itu apa? Kan ke dalam keadaan jatuh, dalam keadaan di buruk ini, Anda tidak bisa melihat kebaikannya. Coba carilah terus, nanti akan kelihatan apa yang baik dari kondisi itu dan apa yang Anda suka dari situ. Jadi itu. Jadi kalau Anda diberi rezeki, Anda suka dan itu baik, alhamdulillah, bersyukurlah. Karena Allah itu Maha Kaya dan Maha Pemberi. Kalau Anda tuh tidak suka, tapi itu baik untuk Anda, ketahuilah Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ya, misalnya Anda tidak suka di PHK, Anda benci. Tapi ternyata dari PHK itu sebetulnya baik buat Anda. Kenapa? Anda akhirnya memulai hidup baru dari nol. Anda akhirnya buka bisnis dan bisnis Anda menjadi lebih bagus. Kalau Anda tidak pernah di PHK, mungkin Anda tidak pernah mendapatkan kebaikan dari PHK itu. Mungkin Anda suka dan baik, tapi ya itu aja rezekinya. Banyak kan orang yang setelah di PHK itu menjadi sukses gitu. Atau mungkin Anda suka tapi itu buruk buat Anda. Contohnya anak kecil selalu dikasih es krim, kasih permen. Lama-lama anak ini akhirnya punya diabetes type 2 tipe kedua karena kebanyakan makan yang manis-manis. Itu buruk tapi dia suka gitu loh. Jadi Anda harus sadar Allah itu Maha Pelindung dan Maha Penyayang. Jadi kalau misalnya Anda mendapat sesuatu yang buruk, padahal itu Anda suka, itu Anda minta perlindungan dari Allah. Beri saya lebih baik ya Allah yang saya sukai gitu. Dan berdoalah agar kita dilindungi dari hal yang buruk dan benci ya. Tapi jangan salah ya, kadang-kadang ya kita berada di posisi ini, tapi kalau kita berada di posisi ini, ya kita itu buruk dan benci secara logika manusia, padahal itu sebetulnya baik. Kalau kita bisa melihat hikmahnya, kita akhirnya suka dan akhirnya yang buruk itu menjadi baik, ya. Contohnya ya, ini adalah ujian-ujian. Kalau ujian para nabi dan rasul itu imannya tinggi, ujiannya berat ya. Kemudian berkurang, kemudian imannya mulai berkurang ya. Ulama apa namanya ujiannya juga berkurang. Pokoknya ini ya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian semisal mereka, lalu semisal mereka dan sebagainya. Contohnya ya, yang suka dan baik adalah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Mereka seorang nabi, imannya kuat, tapi juga apa namanya kaya sekali. Dalam logika manusia, nikmat sekali hidupnya ya. Kemudian yang kedua, ada yang buruk, tapi yang suka. Misalnya itu apa? Hmm, mungkin itu Asia, ya. Dia suka dapat kekayaan karena suaminya Fir'aun. Tapi ternyata buruk karena suaminya itu adalah seorang Fir'aun. Dan akhirnya apa? Dia memilih jalan untuk dibunuh suaminya, dilempar ke api kan waktu itu. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah berikan saya istana di surga. Maka Asia menjadi salah satu dari 4 wanita yang dijamin apa ya, menurut Rasulullah SAW ada 4 wanita yang menjadi leader, pemimpin para wanita di surga, yaitu Asia istri Fir'aun, Maryam ibunda Nabi Yusuf, Khadijah istri pertama Nabi Muhammad, dan Fatimah dan anaknya Nabi Muhammad. Ada 4 wanita itu yang dijamin masuk surga. Dan bukan dijamin masuk surga aja, mereka pemimpin para wanita di surga gitu. Kemudian ada yang buruk dan dibenci, misalnya Nabi Yusuf. Dia itu memilih untuk dipenjara daripada dia menjadi guru.
gitu ya. Dan dia benci, dia nggak suka di penjara dan itu buruk. Tapi karena dia itu merasa pasti ada kebaikannya, dia bertahan hidup di sini. Ini yang dibahas oleh Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Itu dia orang psikolog ya. Jadi zamannya dulu, zamannya Jerman, dia itu kan ditangkap ya. Kemudian di prison itu ada kan yang masuk gas chamber ya, dibunuh. Tapi ada juga yang masih pinter-pinter biasanya dipakai sama orang Jerman untuk bekerja di bawah Jerman ya. Nah, Viktor Frank sendiri melihat bahwa teman-temannya yang dulunya pinter-pinter kemudian tidak masukkan gas chamber, tapi di prison biasa, tapi hidup. Pelan-pelan mati satu demi satu. Kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk hidup. Nah, ini ada hubungannya dengan Nabi Yusuf tadi. Ada hubungannya dengan saya lihat ya contohnya yang nyata ya. Ulama-ulama zaman dulu seperti Ibnu Katsir, Imam Hambali dan sebagainya itu. Mereka justru menikmati ketika berada di penjara karena saat di penjara itu mereka fokus menulis buku, menulis tafsir. Akhirnya ketika keluar dari penjara yang buruk menjadi baik, yang benci menjadi suka, yang dibenci menjadi disukai gitu. Sama dengan Nelson Mandela yang di penjara selama 27 tahun, ya. Tapi di dalam penjara itu dia punya konsep yang bagus, menulis buku dan akhirnya keluar dari penjara dia siap siap untuk menghadapi dunia dan dia menjadi pemimpin yang sangat terkenal sampai sekarang. Jadi ketika kita berada di kondisi ini yang buruk, apalagi yang dibenci, dua kondisi yang sebelah kiri ini, Anda harus mencari cara bagaimana caranya Anda menjadi suka dan apa yang disukai dari hal itu dan apa yang baik. Misalnya ada orang diuji dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, gitu ya. Kita harus sadar, aku benci ini dan ini buruk buat aku. Tapi Allah kan bilang, Rasulullah kan bilang, itulah keindahan orang mukmin itu ya. Ketika dia sakit, ya ketika dia lelah, bahkan tertusuk duri pun itu penghapus dosa buat dia. Jadi ketika berada di dalam kondisi ini, bersyukurlah bahwa Allah sebetulnya menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, apa efeknya dosa-dosa kita kalau dihapuskan? Kenapa dalam Islam itu selalu penting sekali dosa itu dihapuskan? Karena ketika kita dosa itu menjadi zero, ini lagi ya, kalau ini positif ya, ini X ya, ini positif, ini negatif kan. Ini Y itu positif, ini negatif. Sama seperti itu ya. Ketika misalnya ya, iman kita, amal kita bagus ya. Kemudian kita dosa kita banyak gitu ya, misalnya ya. Kalau ketika dosa kita itu menjadi zero, ya, dosa kita di sini kan, ini iman kita ya, amal kita banyak, dosa kita di sini ya. Ketika dosa-dosa kita diampuni karena kita mungkin sakit, ya, itu nanti ketika berada di zero, inilah pintu surga, pintu rezeki itu dibuka sama Allah. Kenapa ada hadisnya? Ada banyak hadis, kemudian ada surat An-Nur kalau nggak salah. Ini Nabi Nuh itu menyuruh umatnya itu meminta maaf yang banyak pada Allah agar air hujan diturunkan karena waktu itu kan anu ya musim panas ya desert ya kemudian berkembang biak tanaman ya kemudian apa namanya hewan-hewan berkembang biak dan punya anak yang banyak dan sebagainya intinya apa istighfar atau minta maaf sama Allah itu kan menghapuskan dosa apapun yang menghapuskan dosa ketika dosa kita itu nol itu rezeki itu mulai turun dan makin lama makin banyak jadi intinya apa yang menjadi perisai rezeki kita itu adalah dosa sebetulnya itu yang dibahas di buku di Manit Rezeki ya. Kalau Anda pernah baca buku Ustadz Nasrullah saya juga pernah ikuti itu langsung ngeklik memang benar betul jadi jangan merasa GR ya kalau berada di sini ya bisa jadi itu juga anda suka dan itu baik, tapi ternyata itu adalah istidraj. Banyak orang yang salah salah sangka. Dia merasa kalau dia kaya, merasa dia itu jabatannya bagus, ya itu nikmat luar biasa dari Allah. Padahal itu istidraj. Contohnya Korun. Korun itu diberi kekayaan luar biasa, dia dekat dengan Fir'aun. Dia akhirnya menjadi sombong itu istidraj. Akhirnya dia ditenggelamkan di bumi. Begitu pula ada di surat apa ya kalau nggak salah surat Al-Kahfi. Itu ada dua orang yang punya apa namanya kebun. Ya, yang satu yang mengingatkan temannya, kamu tuh harus banyak sedekah, bersyukur sama Allah. Nah, temannya tuh sombong sekali.
dan merasa ini hasil jerih payahku. Dia lupa itu rezeki dari Allah dan dia gak mau sodako. Akibatnya apa? Esok harinya kebunnya terbakar habis. Ya, itu kenapa? Karena itu sebuah istidraj. Jadi jangan selalu menganggap orang yang hebat, orang yang kaya, kok enak ya, itu orang kaya banget, rumahnya bagus, ya mobilnya bagus, keliling dunia, kok nikmat banget hidupnya. Itu belum tentu sebuah nikmat yang betul-betul nikmat. Itu bisa jadi istidraj. Karena kenikmatan yang nggak disyukuri, yang kita nggak banyak bersodakoh, yang kita menjadi bakhil, ya nggak mau membantu orang lain, yang kita tidak mau mengetas kemiskinan, itu menjadi bumerang bagi kita. Itu dia, ya. Jadi tadi setiap ujian itu penting ya untuk disadari ya bahwa ujian itu menentukan derajat kita di akhirat, ya. Jadi pertama, ujian-ujian hidup itu menghilangkan dosa kita. Kedua, orang-orang yang nggak diuji tapi tetap masuk surga, mereka akan levelnya tuh kalah tinggi dengan orang-orang yang masuk surga tapi hidupnya penuh ujian. Jadi ujian hidupnya nggak sia-sia di dunia dan akhirat. Ujian hidup itu di dunia menghapuskan dosa dan itu berarti kalau dosa kita terhapus, kita akan mendapatkan kenikmatan setelah itu. Dan kedua, di akhirat level kita lebih tinggi dari orang-orang yang sama-sama masuk surga tapi tidak pernah diuji.